Shalom. 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 Haleluya. Biarlah kita senantiasa hidup di dalam kasih Bapa hari-hari ini. Karena kita percaya Dia Bapa yang sanggup memelihara kehidupan kita secara ajaib. Amin. Apapun yang terjadi, biarlah kita tetap mengatakan Engkau Bapa lebih dari segalanya. Lebih dari apapun di dalam dunia ini. Kita tetap butuh Dia yang utama dalam hidup kita. Mari saat ini kita akan datang menyembah Dia, memuliakan Dia. Datanglah dengan kebutuhan, dengan kerinduan, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam ibadah kita serahkan lebih dahulu di dalam doa kita bersama. Haleluya, haleluya. 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 Kau Bapa yang selalu baik, Kau sudah terbukti dan teruji. Kau Bapa yang kekal dan setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Terlebih saat ini Tuhan berikan kami perkenanan waktu untuk kami bisa datang beribadah dalam ibadah doa penyembahan Tuhan. Inilah kami sidang jemaat-Mu, datang sebagai penyembah-Mu Bapa, datang sebagai rumah doa-Mu Tuhan. Layakkan kami semuanya di dalam kuasa darah-Mu, Roh Kudus-Mu. Tolong kami, perkenankan kami masuk dalam hadirat-Mu untuk menerima lawatan Tuhan, menerima jamahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini beribadah. Sungguh-sungguh lawatan Tuhan nyata bagi kami dimanapun kami berada. Karena hadirat-Mu adalah maha ada, hadirat-Mu maha kuasa bagi semua jemaat. Berkati semua, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Para pelayan-Mu juga pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami, dalam kami mau sungguh-sungguh Tuhan di ibadah ini, kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bertahta di dalam ibadah kami, dalam hidup kami. Karena Engkau yang layak kami mulia. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita berseru, Aba Bapa, Aba Bapa, haleluya, haleluya. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Inilah pengakuan kita, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Dari atas sekali lagi kita serukan, Aba Bapa, panggil Dia, haleluya. Aba Bapa, Dia Bapa yang sangat baik, haleluya. Bapa, ini
kami anak-anak-Mu Bapa. Ini kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kami naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu. Mari bersama kita bangkit berdiri. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia. Keserukan lagi, ini pengakuan kami Tuhan. Kau lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia. Sekali lagi kita akan datang menyatakan syukur kita, pengakuan kita, rasa terima kasih kita. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia. Jadikanku hamba setia. Haleluya. Jadikanku hamba setia tepat. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami Tuhan hamba. Jadikanku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur kita, haleluya, syukur, syukur Bapa. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Kau lebih dari segalanya.
memulihkanku. Amin. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Yes, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihi. Kami percaya kuasa-Mu memulihkan. Hati yang baru Kau berikan, yes, untukku dapat melihat mujizat pertolongan-Mu nyata Tuhan bagi kami. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kau tak tergantikan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, ya Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu,
Haleluya. Kaulah segala-galanya bagi segala-galanya Tuhan, Kau di atas semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menerima sentuhan tangan Tuhan, karya tangan Tuhan untuk menyentuh hati kita, menggarap kerjakan kehidupan kita untuk lebih hari, lebih benar, lebih kudus, lebih berkenan kepada Tuhan, sampai segambar serupa dengan Dia. Mari kita akan sama-sama serukan untuk kita menerima firman Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin, kami percaya. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada. Pernah sekali lagi Bapa sentuh hatiku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sidang jemaat bangkit berdiri sama-sama. Bagai air mengalir yang tiada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hatimu. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami sangat mendapat kemurahan daripada Engkau Tuhan, sehingga pada kesempatan ini juga kami boleh datang kepadamu memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan bahkan kami Bapa mendengar firman-Mu untuk mendorong kami, untuk kami boleh Bapa untuk menyembah Engkau dengan benar Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau akan mengurapi setiap kami, termasuk hamba-Mu, supaya kami boleh satu di dalam Engkau, sehingga kami boleh merasakan pertolongan-Mu nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalaupun di tengah pemberitaan firman-Mu ada kuasa yang berusaha untuk menggagalkan pemberitaan firman-Mu, untuk itu kami mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, memerintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Engkau berhadirat di antara sidang jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini juga kita semua diberi kekuatan, kesehatan untuk kita bisa ada di dalam ibadah, doa dan penyembahan. Ya, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi biarlah kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan untuk mendorong kita lebih untuk menyembah kepada Tuhan. Kita masih dalam Injil Matius pasal 27. Ya, kita sudah membahasnya beberapa kali. Ya, Injil Matius 27 ini dalam susunan tabernakel terkena kepada 7 kali percikan darah
di atas tabut perjanjian. Nah, inilah merupakan sengsara pertama yang dia alami Yesus, yaitu Yesus mengalami sengsara karena dijual oleh Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala, kepada tua-tua Yahudi. Ya. Dengan harga 30 keping perak. Ya. Dan selanjutnya imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk tujuannya adalah untuk supaya Yesus dihukum mati. Nah, dari sini kita melihat dengan jelas Yudas Iskariot menjual Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Artinya ya, Yudas Iskariot mengorbankan perkara rohani untuk mendapatkan perkara yang jasmani. Contohnya ya, mengorbankan perkara rohani, yaitu mengorbankan pengajaran yang benar, mengorbankan firman pengajaran yang benar. Ya. Saudara, ya, ini salah satu contoh saja ini. Ya. Jadi ibadah pelayanan, kebenaran itu dikorbankan, kesucian dikorbankan hanya untuk mendapatkan perkara yang jasmani. Ya. Firman pengajaran ada yang benar, mendengarkan yang tidak benar. Ya. Ibadah pelayanan sudah mulai tidak lagi setia. Ya. Ya. Dikorbankan ibadahnya hanya untuk mendapatkan perkara-perkara yang jasmani. Ya. Kebenaran tinggalkan oleh karena untuk mendapatkan juga perkara yang jasmani, yang lewat cara-cara yang tidak benar. Ya. Dan demikian kesucian juga dikorbankan untuk mendapatkan perkara yang jasmani. Dan yang kedua, itu Yudas menjual Yesus kepada imam-imam. Pengertian yang kedua, karena Yudas terikat kepada keinginan akan uang. Bukan uangnya yang salah, tapi kalau terikat itu. Ini Yudas terikat. Sehingga Yudas menjadi kikir, Yudas menjadi serakah. Berarti menyembah kepada Mamon. Ya. Contohnya Yudas itu sempat protes sewaktu ada perempuan yang mengurapi Yesus. Yudas berdalih, ya, mengatakan ini minyak yang mahal, ya, bisa dijual, uangnya bisa dibagikan, digunakan untuk kepentingan sosial atau yang membutuhkan. Tapi sebenarnya Yudas itu terikat akan uang. Nah, kita tahu akibatnya yaitu Yudas menggantung diri. Kalau menggantung diri itu di mana yang masa di kakinya yang diikat, kepalanya yang menggantung diri itu yaitu lehernya yang digantung. Ya, talinya taruh di leher, ya, terus ditaruh di atas gantung diri. Secara rohani leher itu bicara tentang penyembahan. Jadi kalau leher itu digantung, maka tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Kalau tidak bisa menyembah kepada Tuhan, rohaninya akan kering. Bahkan mengalami kematian rohani. Ya, yang nanti sampai kepada kematian kedua, yaitu masuk dalam neraka untuk selamanya. Sedang di Kidung Agung pasal 4 ayat yang keempat, Kidung Agung 4 ayat yang keempat, lehermu seperti menara Daud, ya, seperti menara Daud.
dibangun leher seperti menara Daud. Menara Daud itu dibangun untuk menyimpan senjata, 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Ini leher dari mempelai wanita itu menjadi perhatian dari mempelai pria surga. Kidung Agung bicara tentang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan di sini. Ya, di dalam ayat 4 ini, leher dari mempelai wanita menjadi perhatian dari mempelai pria. Jadi leher yang benar bukan untuk digantung seperti Yusas, menggantung diri. Tapi leher yang benar itu untuk atau tempat menggantung. Ya, senjata tadi, perisai, gada. Ya, bukan untuk menggantung diri. Artinya lewat penyembahan yang benar kita akan bisa mengalami 3 hal. Ini yang penting bagi kehidupan kita ini. Jadi leher ini bukan untuk digantung atau menggantung diri seperti Yudas. Ya. Tapi untuk bergantung dalam Kidung Agung, senjata, ya tadi, perisai dan gada. Ya. Jadi lewat penyembahan yang benar kita akan mengalami 3 hal. Yang pertama yaitu tadi menggantung senjata. Ya, menggantung senjata. Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sebenarnya hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi yang pertama yaitu menggantung senjata. Artinya mengalami perobekan daging untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Artinya untuk bisa melayani Tuhan dengan setia dan benar. Karena daging ini yang membuat kita tidak setia. Kalau setia, maka tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kalau benar, sama dengan sesuai firman pengajaran yang benar, hidup dalam kebenaran. Jadi kalau benar menurut manusia itu belum tentu benar. Ya. Kalau benar menurut manusia belum tentu benar. Tapi kalau sesuai firman Tuhan itu pasti benar. Ya. Kita tidak bisa mengatakan tidak. Kalau sesuai firman itu pasti benar. Karena firman itu adalah kebenaran. Jadi dalam pelayanan harus benar. Ya. Benar dimulai ya, dari penampilan. Bukan penampilan yang mewah. Tapi penampilan yang rapi. Mulai cara berpakaian. Ya. Makanya kalau melayani ya pakaiannya perhatikan ya, bukan asal-asal. Nanti pakai apa namanya itu celana pendek dan sebagainya ya. Juga pelayanan nikahnya benar. Sekolah yang masih studi benar, yang kerja semua benar. Semua harus benar. Ini saudara dikasih Tuhan ya. Kalau kedagingan ini masih ada, suara daging ini seringkali
menginginkan yang tidak benar. Nah, ini harus dirobek lewat doa penyembahan. Doa penyembahan bicara perobekan daging. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-11. Wahyu 19 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi orang dan berperang dengan adil. Jadi pelayan Tuhan yang setia dan benar itu nanti akan dipakai dalam kegerakan kuda putih. Kegerakan Roh Kudus, hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh yang sempurna sampai menjadi mempelai wanita Tuhan. Tetapi kalau tidak setia, tidak benar, tidak suci, ini sama dengan Babel, pelacur besar. Kalau tidak setia dan tidak benar, kita juga tidak akan mencapai kepada kesempurnaan. Ini yang perlu diperhatikan, saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi lewat penyembahan yang benar, kita mengalami yang pertama itu perobekan daging untuk bisa dipakai menjadi senjata kebenaran. Itu menggantung senjata. Yang kedua yaitu menggantung tadi 1000 perisai. Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi menggantung 1000 perisai artinya kita mengalami penyalipan daging untuk memakai perisai iman. Sehingga kita bisa memadamkan panah api si jahat. Tabiat daging, bangsa kafir utamanya, tabiat daging kita, yaitu khawatir, bimbang, takut, bahkan tidak percaya. Ini semua harus dirobek sampai kita memakai perisai iman. Perisai iman sama dengan perisai firman, karena iman datang dari mendengar firman, yaitu percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan sama dengan menyerahkan sepenuh kepada firman pengajaran yang benar. Sehingga kita dapat memadamkan panah api si jahat. Ada panah api tapi dari si jahat. Bentuknya adalah dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa akhir zaman, makan minum dan kawin mengawinkan. Dan panah api pencobaan, masalah-masalah sampai yang mustahil. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, lewat penyembahan ini, ya, kita akan mengalami penyalipan daging untuk kita bisa memakai perisai iman ini, ya, sehingga kita bisa memadamkan panah api si jahat tadi, ya, dosa-dosa puncaknya yaitu pencobaan. Contoh kehidupan yang memakai perisai iman itu adalah Abraham. Dia usianya semakin tua, bertambah, istrinya mandul lagi. Tapi Abraham tetap yakin kepada Tuhan. Ya, tetap yakin. Dia sudah berdoa begitu lama. Tapi dia tetap yakin, mempercayakan
kepada janjinya Tuhan. Ya, Tuhan sudah janji kepada Abraham, keturunanmu banyaknya seperti bintang dan pasir semua. Tapi anak satu pun belum berdoa 25 tahun, berdoa terus. Tapi dia yakin janji Tuhan satu saat nanti pasti akan dianugerahkan seorang anak atau seorang putra. Nah, di sini kita melihat ada panah api dari si jahat terus. Ya, terus. Tapi Abraham memakai perisai iman, ya, tetap percaya, mempercayakan kepada Tuhan, dan akhirnya juga dianugerahkan seorang anak. Tapi setelah itu anak tunggal, ya, diminta lagi untuk diserahkan, tapi dia tetap melakukannya. Bukti memadamkan panah api si jahat, yaitu kita hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera berarti tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kenajisan, tidak ada kejahatan, tidak ada persungutan. Itu damai sejahtera. Abraham tetap damai sejahtera. Dia pegang janji Tuhan, dia tidak takut, tidak khawatir. Satu saat Tuhan akan pasti nyatakan ini. Nah, panah api si jahat itu juga termasuk, ya, dukun-dukun, santet-santet dan lain itu yang seringkali membimbangkan. Ya, kalau kita damai, maka panah setan atau panah api si jahat gak bisa menembus karena ada perisai. Perisai gunanya untuk menahan. Ya. Karena hati damai, maka hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka panah api si jahat itu tidak akan menembus. Ada perisai, dilindungi ini. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada kesalahan, kalau ada kenajisan, penyelesaiannya hanya mengaku kepada Tuhan. Kita hidup damai sejahtera sampai nanti masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tadi 1000 perisai sama dengan masuk dalam 1000 tahun damai. Firdaus yang akan datang. Dan setan tidak akan ada di dalamnya. Tidak bisa masuk lagi. Bedanya Firdaus yang mula-mula dengan Firdaus yang akan datang ke 1000 tahun damai. Firdaus yang mula-mula setan masih bisa masuk. Tapi Firdaus yang akan datang, setan sudah dibelenggu 1000 tahun. Sehingga setan tidak bisa menjamah. Bahkan melihat pun tidak bisa. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau ada kekurangan, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, penyembahan masuk di dalam penyalipan daging. Ya, sehingga kita bisa memakai perisai iman. Kalau daging masih ada, ya, ragu-ragu, takut dan sebagainya, tidak ada damai. Ya. Yang ketiga, lewat penyembahan kita akan mengalami yang ketiga, menggantung gada dari para pahlawan. Gada dari para pahlawan. Mazmur 103 ayat 20. Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Jadi bergantung gada para pahlawan artinya kita mengalami perobekan daging sehingga kita bisa taat dengar-dengar sampai daging tidak bersuara lagi. Itu sama dengan
pintu tirai terobek. Kita tinggal pilih. Mau tirai terobek atau perut terobek seperti Yudas. Sebab Yudas mempertahankan keinginan daging, enggak mau dirobek. Mempertahankan keinginan daging dengan hawa nafsunya. Maka segala kenajisan dan keinginannya itu akan dibeberkan sehingga semua orang tahu di saat dia isi perutnya terburai keluar. Jadi kita harus berjuang agar daging kita terobek. Sampai daging ini tidak bersuara lagi. Sehingga kita mengalami kemuliaan Tuhan. Contohnya. Tadi. Abraham harus taat untuk mempersembahkan anaknya yang satu-satunya itu Ishak. Inilah buktinya. Abraham taat dengar-dengaran. Ini sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengulurkan tangan kasih-Nya kepada kita. Amin. Seringkali kalau kita tidak taat, seringkali masih pakai ayat-ayat. Kita sembunyikan kejahatan dosa ini di balik ayat sehingga kita tidak bisa bertobat. Adam dan Hawa bersembunyi di balik daun-daun saat itu. Ini bicara tentang daging dosa. Jadi hidup ini bukan untuk digantung seperti Yudas, tetapi hidup kita tergantung kepada tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Inilah, maka itu kita harus mau, yaitu masuk dalam perobekan daging dan penyalipan daging. Saudara dikasih Tuhan, nanti pintu tirai itu akan terobek menjadi dua. Mari, hidup untuk digantung. Saudara dikasih Tuhan, hidup ini bukan untuk digantung seperti Yudas, tapi hidup ini tergantung. Nah, saudara dikasih Tuhan, untuk itu kita hari-hari harus mau untuk bisa sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Sekali lagi, hidup ini bukan untuk digantung seperti Yudas, tetapi hidup kita tergantung kepada tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kalau hidup kita tergantung kepada tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Hasilnya yang pertama. Yesaya 49, 14-15. Yesaya 49, 14-15. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini hasil yang pertama, seperti bayi dalam pelukan tangan ibunya. Artinya yaitu seperti bayi dalam pelukan tangan ibunya, yaitu tangan kasih Tuhan mampu untuk memelihara, melindungi kita dalam keadaan apapun. Dalam keadaan tidak berdaya seperti bayi di tengah dunia yang sudah sulit, semakin sulit, mustahil, apalagi sampai nanti pada zaman antrikis, bahkan sampai selama-lamanya. Tapi kalau kita
seperti bayi dalam pelukan tangan ibu, pemeliharaan, perlindungan. Seorang ibu yang melahirkan yang normal, ya, pasti akan memelihara dan melindungi bayi itu. Ya. Dan hasil yang ke-1 tadi A, B, tangan kasih Tuhan mampu untuk menjamin masa depan yang indah dan bahagia. Seperti juga bayi di tangan ibunya yang bertambah, bertumbuh besar sampai nanti bisa sekolah terus. Itu kita akan mendapat jaminan masa depan yang indah dan bahagia. Yang C ya, satu C tadi ya, seperti bayi dalam pelukan ibunya. Yang A tadi, tangan kasih Tuhan mampu memelihara, melindungi. Tangan kasih Tuhan mampu menjamin masa depan indah dan bahagia. Dan yang C, tangan kasih Tuhan sanggup melakukan apa saja yang kita rindukan, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi mari hidup ini bukan untuk digantung seperti Yudas, tapi hidup ini tergantung kepada tangan kasih kemurahan Tuhan. Hasilnya pertama seperti bayi dalam pelukan ibunya. Yang kedua, hasil yang kedua yaitu Sefanya 3, 16 sampai 18. 18a. Ya, Sefanya. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, yang kedua yaitu tadi hasilnya seperti bayi dalam pelukan tangan Tuhan, ya. Yang kedua di sini, ya, ayat 16 tadi, tangan kasih Tuhan sanggup memberi kekuatan baru. Kekuatan baru berarti kekuatan ekstra, kekuatannya ditambah. Ya. Memberi kekuatan yang baru kepada kita, kekuatan ekstra kepada kita untuk kita bisa tetap setia dan berkobar-kobar dalam melayani Tuhan sampai garis akhir. Inilah saudara dikasih Tuhan, kekuatan yang baru. Di dalam ayat yang ke-17, tangan kasih Tuhan memberi kemenangan. Kemenangan atas segala masalah sampai pencobaan yang mustahil, ya, diselesaikan oleh Tuhan. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, satu hal yang ada pada kita, pelayan siap yang harus ada pada kita ini, yaitu jangan sampai kita digantung, tapi biar kita hidup tergantung kepada tangan kasih kemurahan seperti seorang ibu tadi. Dan yang terakhir, tangan kasih Tuhan membaharui kita dari manusia daging menjadi manusia rohani sama mulia seperti Yesus. Sehingga kalau Yesus datang kedua kali, kita akan terangkat bersama Dia untuk selama-lamanya. Ingat, ya, kita bukan digantung. Ya. Kalau digantung, namanya digantung, tidak di bumi, ya, juga tidak di langit. Ya. Kalau saudara lihat, ya, di dalam rumah saja, ya, sesuatu yang digantung, ya, mungkin
digantung, ya, ada tali ditaruh atas plafon sana, diikat, ada talinya digantung, ya. Kalau digantung enggak di lantai, enggak di bumi, juga tidak di langit. Ini, ya. Jadi kita bukan digantung, ya. Artinya digantung itu tidak di bumi, tidak di langit. Tapi kita bukan digantung, tapi kita akan diangkat sampai ke awan-awan permai, bahkan sampai ke takhta Tuhan dan bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Semoga saudara mengerti. Biarlah hari-hari ini kita memantapkan, ya, kehidupan kita ini untuk menyembah. Lewat penyembah yang benar mengalami 3 hal. Perobekan daging untuk menjadi senjata dipakai, ya. Kemudian menggantung perisai penyalipan daging untuk memakai perisai iman, ya. Dan juga menggantung gada, yaitu sampai pintu Tirenati terobek menjadi 2. Ya, kita tidak digantung, tapi kita diangkat sampai benar kita ada dalam pesta kawin anak domba sampai masuk dalam kerajaan surga kekal. Ya, mari kita datang kepada Tuhan, bawa ini ke dalam tangan Tuhan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan tolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang sidang jemaat kita, ya, boleh bangkit berdiri bersama-sama, atau yang bisa berlutut, saudara berlutut, merendahkan diri untuk bisa datang dengan kerendahan hati. Yang tidak bisa berlutut, ya, saudara boleh duduk. Ya, mari ambil kesempatan yang baik ini. Kita pujikan satu pujian mengantar kita datang kepada Tuhan. Sanggup
datang kehadiran Tuhan. Musik lakukan dengan lembut. Haleluya. Indah dalam hidupku, sehingga seringkali kami tidak menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan.
jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yang merindukan kasih Yesus dialirkan dalam hidup kita. Tangan kasih Tuhan tolong kita. Saudara boleh mengangkat tangan dengan segala kebutuhan apapun. Biar aliran dan kasih Tuhan sampai dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakannya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya Yesus. Itulah kerinduan kami Tuhan. Engkau juga melihat tangan-tangan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang sudah mengulurkan tangan kepadamu Tuhan. Tetapi bukan sekedar mengulurkan tangan secara jasmani, tapi sungguh-sungguh kami mengulurkan tangan dan hanya tergantung kepada Engkau saja Tuhan. Karena kami di hari-hari akhir ini Tuhan, kami sangat membutuhkan uluran tangan kasih-Mu untuk memelihara kita, untuk melindungi kita dari segala situasi yang ada Tuhan. Baik dalam perlindungan dalam bentuk apapun Tuhan, baik juga dari penyakit-penyakit yang ada dan lain sebagainya Tuhan. Kami juga Bapa dalam surga merindukan untuk kami bisa mendapatkan masa depan yang indah, masa depan yang bahagia bersama Engkau, sampai kami boleh masuk dalam pesta kawin anak domba. Itulah kebahagiaan yang terbesar bagi kami Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kehidupan ini juga kami banyak mengalami banyak hal, halangan-halangan, tetapi Engkau memberikan kami kesanggupan untuk melakukan apa saja di dalam situasi yang ada akhir zaman ini juga Tuhan. Dan Engkau bahkan memberikan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan, kekuatan yang ekstra, sehingga Bapa surga kami boleh menang atas segala perkara yang ada Tuhan. Karena kekuatan itu datang daripada Engkau. Kekuatan yang permanen ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kemenangan-kemenangan menghadapi yaitu panah api si jahat Tuhan dengan segala bentuk macamnya Tuhan. Sehingga kami kuat Tuhan. Dan juga kami bisa menang menghadapi segala sesuatu. Kami lemah Tuhan, tapi kalau Engkau beserta kami Tuhan, Roh-Mu ada dalam kehidupan kami, maka setan Tritunggal, panah api itu tidak mampu untuk menebus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sampai pun nanti kami boleh dibaharui Tuhan. Biarlah ini menjadi kebutuhan kami Tuhan, kebutuhan pokok dalam kehidupan kami sampai akhir nanti Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau sudah begitu memperhatikan kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami sidang jemaat-Mu juga akan menerima semua itu Tuhan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu dalam hidup nikah mereka Tuhan. Engkau akan tolong Tuhan, sehingga nikah ini juga yang tidak akan diganggu oleh kuasa-kuasa
yang lain untuk menghancurkan, tapi ada kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Masalah-masalah terselesaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang sakit dalam tubuh jasmani. Engkau juga melihat sidang jemaat-Mu saat yang mengulurkan tangan, sakit Engkau akan menjamah dan menyembuhkan secara sempurna Tuhan. Karena tidak ada mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan datang, sekalipun masih secara online, tapi kami semua sidang jemaat-Mu bisa mengikuti dengan sungguh Tuhan, karena kami tahu Engkau melihat hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga uluran tangan-Mu juga akan Kau ulurkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk nanti ibadah Natal, baik sekolah minggu, baik umum Tuhan. Engkau juga akan memberkati Tuhan, merupakan satu berkat yang sangat besar bagi kehidupan kami di saat kami boleh mengingat atau merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa sekali lagi, satu kesatuan kami sidang jemaat, mari kita satu dalam doa untuk mendoakan bangsa dan negara ini dalam segala situasi, baik oleh karena pandemi COVID-19 Tuhan, yang saat-saat akhir juga sedang merambak ke atas Tuhan. Tapi Engkau akan mampu menolong dengan cara-Mu Tuhan, supaya semua keadaan ini boleh teredam Tuhan. Dan satu, bahwa Engkau yang mampu melakukan itu semua, sehingga biarlah semua rakyat yang ada juga untuk bisa mentaati apa-apa yang sudah digariskan dan hanya bergantung kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai juga para pemimpin dari atas sampai ke bawah untuk mendapat hikmat Tuhan, untuk Bapa mengatur semua supaya semua boleh terselesaikan dengan baik. Tapi hanya Engkau yang mampu Tuhan, dan kami tahu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk situasi keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru ini Tuhan. Engkau juga akan menolong semua aparat keamanan, dapat hikmat dan kekuatan daripada Engkau untuk dapat melaksanakan, yaitu mengatur keamanan yang ada Tuhan, sehingga keadaan semua boleh damai sejahtera di tengah-tengah situasi Natal di mana Engkau datang sebagai Raja damai Tuhan. Terima kasih, nyatakan itu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau juga akan menolong gereja-gereja-Mu di mana-mana tempat untuk bisa menjadi terang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu, supaya mereka juga tetap dibina oleh orang tua di dalam perkara yang rohani, sehingga tetap memiliki iman yang kuat dan teguh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati setiap pelayan-Mu malam hari ini, dan juga beri kekuatan kesehatan, dan juga Bapa kepada pelayan-pelayan-Mu untuk ibadah yang akan datang, baik itu ibadah rutin ataupun untuk Natal. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya pelayan-pelayan-Mu ini siap dan mendapatkan kekuatan kesehatan, sehingga mereka bisa melakukan sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada mereka masing-masing, demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan selesaikan semua ini dengan satu ucapan syukur Tuhan. Dan biarlah Bapa surga berkat daripada Engkau limpahkan atas kami, yaitu damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai-pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai ibadah-ibadah yang akan datang. Haleluya.